Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa syiril mustawdi'a fiha bi'adadi ma'asahu kitabuka wa ahta'il muka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suraja TV, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam serunya obrolan Wanoja. Pada sore hari ini kami akan menghadirkan episode Bincang Keluarga, masih memperingati tentang Yaumul Mahabbah, pernikahan agung putri terkasih Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan sebelumnya di hari Rabu yang lalu telah disampaikan bagaimana Ustazah Fatimah Al-Maksumah menyampaikan tentang bagaimana merawat cinta dalam keluarga. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi secara hangat dan penuh cinta bersama dua sosok ibu yang luar biasa. Mereka adalah dua sosok yang saya lihat meneladani Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kehidupannya dan juga dalam menumbuhkan cinta dalam keluarga. Sahabat Suraja TV, dalam rumah sederhana Sayyidah Fatimah Az-Zahra tumbuh cinta yang tak lekang oleh waktu. Bukan cinta yang dilimpahi harta, tapi cinta yang dikuatkan oleh iman dan kesabaran. Hari ini kita akan berbincang dengan dua ibu yang luar biasa. Kita akan sharing bagaimana mereka mempraktekkan merawat mahabbah dalam kehidupan keluarganya, bagaimana mereka mengokohkan cinta di antara keluarga mereka, dan terutama bagaimana mereka mengajarkan cinta kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, mari kita sapa dua narasumber kita pada sore hari ini. Oke, Ibu, selamat datang Ibu Abidah. Oke, dan Ibu Nuri, Ibu Ade Nur Hasanah. Oke. Sahabat Suraja TV mungkin sudah tidak terlalu asing dengan wajah Ibu Nuri, Ibu Ade Nur Hasanah, karena beliau biasa muncul di awal segmen ya, untuk menyampaikan sholawat. Masya Allah, suaranya yang luar biasa, yang sangat indah, sering menghiasi sholawat-sholawat kita, dan juga dengan kemampuannya bersholawat suka lahir syair-syair tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Bu Nuri, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu mau berbagi pada sore hari ini. Dan Ibu Abidah. Nah, Ibu Abidah, terima kasih Ibu sudah hadir. Ini jauh kami undang dari Sumedang. Ya Bu ya. Oke, alhamdulillah udah di Sumedang ya. Karena sebelumnya Ibu Abidah ini tinggal di Lampung ya. Sahabat Suraja TV yang tinggal di Lampung, halo. Ini Ibu Abidah sempat loh tinggal di Lampung. Alhamdulillah sekarang lebih dekat ada di Sumedang. Oke, sahabat Suraja TV, mungkin ada sahabat Suraja TV bertanya-tanya, kenapa dua sosok ibu ini saya hadirkan? Jadi saya mengenal dua ibu ini dari putra-putranya. Ya, yang pertama dari Ibu Nuri saya mengenal Ananda Irfan. Ananda Irfan ini murid saya ya Bu ya. Saya langsung ketemu langsung, dan ketika beberapa kali Irfan sempat mampir ke rumah karena muridnya almarhum. Iya. Kemudian alhamdulillah sekarang Irfan sudah jadi sutradara. Nanti sahabat Suraja TV kapan-kapan boleh lihat hasil film yang diproduksinya. Dan alhamdulillah saya melihat sosok Irfan ini luar biasa solehnya ya, dan saya penasaran seperti apa ibunya gitu ya. Dan Ibu Abidah ini adalah orang tua dari Ananda Musa yang sekolah di SMP Plus Mutahari. Mendengar cerita dari Pak Haji, wah ini murid kesayangan Pak Haji ini teh Bu, Masya Allah. Dan saya juga penasaran, anak sesoleh itu rajin puasa, pinter, baik, anak kesayangan Pak Haji lah gitu ya. Penasaran, anak
sesoleh itu seperti apa didikan orang tuanya. Jadi pada sore hari ini saya mengundang Ibu Abidah dan Ibu Nuri untuk berbagi kisah tentang bagaimana merawat cinta dalam keluarga dan bagaimana menumbuhkan cinta anak-anaknya untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih Bu sudah hadir Bu Nuri. Oke, baik, kita tanya Bu Abidah dulu ya Bu ya. Ibu boleh sharing sama kita. Sekarang aktivitas Ibu apa? Kalau sekarang kita sebenarnya nggak terlalu ini sih ya, karena kita wanita, kita neladani Sayyidah Fatimah yang dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat dan tidak dilihat oleh lelaki ya. Masya Allah. Jadi ya saya memilih kegiatan itu istilahnya yang nggak terlalu banyak keluar seperti itu. Jadi ada di rumah Ibu Ada sekarang? di rumah, pagi nyiapin sarapan anak-anak, ya beres-beres rumah biasalah, nggak ada yang istimewa, ada yang lebih. Iya. Kalau bahasanya Bu Ana Farida katanya pekerjaan utama perempuan adalah menjadi ibu. Ini luar biasa Ibu ya, dan mencontoh Sayyidah Fatimah yang Masya Allah dengan kesederhanaannya juga menjaga kehormatan Sayyidah Fatimah itu luar biasa ya. Ibu, selain Musa, kakak-kakaknya Musa ada berapa Bu? Musa itu anak yang kelima. Jadi punya kakak 4 ya. Ada 4, oke. Jadi kakak perempuan 2, kakak laki 2. Terus adik-adiknya perempuan punya 4 lagi, terus lelaki 2. Jadi 5 bersaudara. Iya. Jadi 11 semua ya. Kakaknya 4, otomatis 5 sama Musa ya. Adiknya 6. Jadi semua, ada adik-adik Musa. Iya, jadi semua 11 gitu. Oh, Masya Allah. Hampir sama. Ibu Nuri berapa Ibu Putra? 10. 10, 11. Saya 2 aja. 11. Enggak 12 ya. Baik, sahabat Suraja TV, ini ibu-ibu yang luar biasa, sangat cinta pada anak-anaknya. Saking cintanya tuh mau loh punya anak banyak. Keren loh. Zaman sekarang itu udah jarang sekali ditemukan ibu yang bersedia melahirkan banyak anak ya, karena tidak hanya melahirkan, mungkin merawat, mendidik dan sebagainya. Nah, saya dengar udah banyak yang selesai kuliah ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan sudah kuliah di mana aja? Kalau untuk anak-anak, ya alhamdulillah semua istilahnya lah kita kasih kesempatan, bahkan kita usahakan semua itu bisa duduk di bangku kuliah gitu ya. Alhamdulillah bisa terkabul ya untuk untuk sekarang ini. Yang sudah kuliah anak 1 sampai 9. Nah, yang anak ke-10 juga kuliah laki-laki di Iran Teteh. Alhamdulillah. Yang ke-11 masih kelas 2 SMA, sekarang ada di Pondok Pesantren Yapi Bami. Oke. Alhamdulillah, luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita ke Bu Nuri nih. Ibu kan punya tadi Ibu Abidah 11, Ibu 10. Nah, apa yang memutuskan Ibu untuk mau punya banyak anak? Kalau sebetulnya Bu Is tidak ada yang istimewa dengan 10 itu sebetulnya. 1, 2 juga itu justru lebih istimewa. Kenapa? Karena mereka menahan keinginan untuk punya anak banyak itu udah luar biasa kan, kerinduan ya kan. Nah, kalau saya itu memang awalnya senang gitu, bukan senang punya anak, senang boneka lah. Awal-awalnya mah karena senang anak kecil kayak gitu, lucu ya gitu. Jadi udah di bawah sadar itu kayaknya tuh kayak anak banyak tuh seneng gitu. Kalau kata misalnya, oh kamu suka nih, kata Allah tanya suka manja-manjain nih. Oh kamu suka nih saya kasih, seperti kayak gitu. Ya Allah aku minta ya Allah kalau memang itu akan menjadi kami baik gitu, Engkau akan selalu menjaga. Aku mau dong seperti kayak gitu. Akhirnya jadi malu saya itu, jadi malu sendiri. Banyak ya. Nah jadi kadang kalau ketemu orang itu
oh banyak. Jadi aneh gitu kan. Ya. Nah itu yang menjadi saya tuh jadi kamu nggak ada teman ya. Jadi dalam rangka ini tuh saya lagi nyari teman nih. Nih Masya Allah, makanya saya ajak Bu Abidah. dipertemukan di sini, Masya Allah ya. Jadi sahabat Suroja TV, ternyata kuncinya mau bersedia dan bisa merawat anak banyak itu ternyata kuncinya satu ya, mahabbah. Karena ada rasa cinta pada anak-anak, suka pada anak-anak, jadi meminta sama Allah, Allah kasih. Dan karena memintanya dengan rasa sayang, rasa suka, rasa cinta, merawatnya juga dengan penuh kecintaan. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita Masih harus banyak belajar. belajar karena di zaman sekarang kan lagi tren child free ya. Jadi kalau lihat Bu Abidah dan Bu Nuri kayaknya seru gitu punya anak banyak gitu ya Bu ya. Pokoknya punya anak sedikit atau banyak, setiap orang punya kadarnya dan rezekinya dari Allah ya Bu ya, berbeda-beda. Oke, Ibu Abidah dan Ibu Nuri, hari ini kita kan ceritanya sedang temanya adalah merawat mahabbah dalam keluarga. Dan kita meneladani mahabbah yang dibangun oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali yang keagungan pernikahannya kita kenal dengan Yaumul Mahabbah. Kayak kepada Ibu Abidah, bagaimana Ibu memaknai makna mahabbah dalam keluarga? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara mahabbah ya, menurut saya itu mahabbah adalah landasan dasar dari setiap apa yang kita lakukan, termasuk itu keluarga, apalagi lebih-lebih ya. Tanpa ada mahabbah tidak mungkin keluarga bisa Bertahan, ya, bisa bertahan. Nah, gimana nih kita menemukan mahabbah sesama kita antara ibu dan ayah dan anak-anak ya? Tentu kalau kita ini ya, utamanya harus dipelopori dari seorang ibu ya. Pertama kali yang memberikan kasih sayang itu ibu. Sebelum anak lahir tentu Ibunya harus ibu sama ayah ya. Hubungan kita sama suami itu harus dilandasi dengan mahabbah ya, saling menghormati, tidak usah menuntut, tidak usah minta ini minta itu, yang ada kita terima ya. Terus kalau untuk anak-anak kita tumbuhkan mahabbah, begitu juga dari cinta seorang ibu yang tulus, ikhlas ya. Saya kira semua ibu lah tulus ikhlas dalam mencintai anak ya. Nah itu bisa menumbuhkan rasa cinta juga anak-anak terhadap saudara-saudaranya. Nah kalau kayak kita ini kebetulan dikaruniai banyak ya, mereka itu memang lebih seringnya karena emang banyak teman di rumah, jadi seperti tidak tertarik dengan main di rumah. Istilahnya di rumah sudah cukup ya kan, sudah ada, mereka umurnya beda setahun, otomatis kan hampir setara. Jadi teman banyak di rumah. Jadi di situ dia bermain di rumah sama kakaknya, sama adiknya. Nah dari situ itu dari kecil dia sudah rukun lah, kalau orang Jawa ya nyebutnya rukun dengan adik-adik. Itu pondasi yang ini banget, yang fondema inilah harus gitu ya. Tumbuh dia besar. Bahkan ketika kakaknya belajar otomatis menghafal apa, adiknya yang belum sekolah dia sudah mendengarkan pelajaran kakaknya. Jadi dia di sekolah itu udah tinggal mengulang. Masya Allah. Jadi mudah. Iya. Jadi pintar duluan ya Bu Iya. ya. Jadi adiknya dengar kakaknya, adiknya. Ya ketika dia di kelas itu udah, oh ini yang kemarin aku dengar. Udah tahu. Jadi sebelum sekolah udah sekolah di rumah seperti itu, karena emang seperti ini ya, ibu adalah Madrasatul Kubro gitu ya. Apa namanya? Madrasah yang paling Awal dan ya, utama. itu adalah ibu, seperti itu. Oke, kalau Ibu Nuri, bagaimana Ibu memaknai mahabbah dalam keluarga? Sama lah Bu Abidah. Coba saya ingin ini Bu, kalau kita lagi di rumahnya anak-anak lagi main itu kan rebutan atau apa misalnya terjadi itu ya, kita seperti wasit.
ke sana Oh, anak, ke sini anak, nggak mungkin kita sebelah. iya betul. Nah, kadang gitu, kalau ada kakak ngalah sama adik, nah itu yang kadang kita Iya. lalai gitu. Mm-mm. Padahal ya itulah kita sebagai wasit ya udah tinggal memantau, makanya tidak tidak sambil HP, tidak sambil apa gitu ya. Memantau itu kan berarti Mm-mm. meneliti lihat dari permainan awalnya gitu. Nah, Ibu tadi menarik nih, Bu. Tidak memaksakan kakak untuk mengalah. Apa yang Hmm, Ibu nah itu kadang gini. tipsnya nih buat ibu-ibu? Hmm, ya kadang sering kan Iya. eh kakak ngalah dong sama adik. Nah, Mm-mm. padahal yang kakak itu kan jauh lebih berkembang. Iya. Adik itu masih agak sederhana gitu ya. Mm-mm. Nah, harusnya kakak dulu ya. Yang Adiknya diambil dikuatkan sama kita, adik diambil sama kita, alihkan dengan permainan yang lain. lain. Ketika yang adiknya seneng itu akhirnya kakak tuh ujug-ujug ini dek ngalah seperti itu Iya, iya. otomatis. Jadi tidak, nah itu kadang sering sering saya juga itu dari pengalaman ya, Betul, betul, ya betul. gitu. Jadi sering kalau gitu kakak ngalah ini akhirnya apa kakak adik nih adik nih yang disayang itu yang Betul. kita Itu hindari gitu. itu yang suka bikin Lalai kita lah apa ya, abai. dan Diri para ya. kakak itu kayak punya tekanan Betul, karena betul, dia sebenarnya juga punya hak bermain, tapi betul. dituntut untuk dewasa lebih Lebih cepat cepat nah itu gitu. yang Padahal justru dia yang paling harus kita lebih utamakan saat itu, tapi Mm-mm. adiknya juga kita alihkan. Itu Betul. yang ini tuh. Jadi, nah, ibu, bapak, ibu, ayah, bunda, sahabat Suraja TV semuanya. Jadi, sudah mulai nih terlihat bagaimana tips-tips merawat mahabbah dalam keluarga. Ya, di sini Bu Abida dan Bu Nurik sepertinya akan banyak cerita tentang mahabbah pada anak-anak ya, karena nantilah kita kupas lagi. Masya Allah baru detik-detik pertama, menit-menit pertama udah seru banget ini obrolannya. Makanya Suraja TV serunya obrolan Wanoja. Dan untuk merawat mahabbah dalam keluarga ini, kita akan fokuskan tentang cinta yang menguat dalam kesederhanaan. Sebagaimana Sayyidah Fatimah yang kita ketahui bersama, hidup dalam kesederhanaan. Dan saya juga melihat dari dua ibu ini, hidup dalam kesederhanaan. Anak-anaknya luar biasa ya, udah sarjana semua, tapi anak-anaknya juga menunjukkan kesederhanaan dalam skillnya gitu. Nah, Ibu, saya ingin ke Ibu Abidah dulu nih. Apa contoh sikap atau kebiasaan Ibu untuk menumbuhkan rasa cinta mereka pada Rasulullah? Tadi kan kita tentang Sayyidah Fatimah ya, boleh kan apakah kepada Sayyidah Fatimah atau kepada Rasulullah? Oke ya. Kalau untuk mendidik anak-anak ini ya, utamanya ketika kita dalam keadaan sulit ya. Dalam keadaan sulit itu, di sini justru sulit itu semakin kita sulit, semakin kita cinta sama Rasulullah, semakin cinta kita pada Al-Maksumin ya. Karena beliau-beliau itu adalah teladan-teladan. Ada kan apa hadis yang pokoknya ketika gak sulit ingat aku akan terhibur gitu loh. Karena memang kesulitan para maksumin itu sudah luar biasa ya. Nah, di situ ke anak-anak juga misalkan ada nih ya, dia pengen apa, ternyata kita belum bisa mengabulkan permintaannya gitu ya. Ya kita kasih contoh cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita para maksumin itu bagaimana, dan terus utamanya juga seringnya kita itu anak-anak itu kita ajak puasa seperti itu, karena emang puasa di sini kan menurunkan ego ya. Terus satu menurunkan ego supaya anak itu nggak terlalu egois, jadi terus dua menumbuhkan kekuatan. Ternyata puasa itu meskipun kita lapar tapi jiwa kita itu menjadi kuat gitu. Terus mereka itu waktu kecil bahagia sekali kalau diajak puasa. Masya Allah, itu gimana Ibu bisa bahagia begitu? Ya barangkali dia itu menemukan kebahagiaan ketika berpuasa. Seringlah ya mungkin ya di sekolah gitu
dia dapat apa gitu, Hmm. dibawa karena dia puasa ya, bawa pulang. Itu kebahagiaan yang ini bagi mereka itu, misalkan dapat apa dari temennya gitu kan, kasih temennya, enggak saya puasa gitu, akhirnya temennya gimana ya, makin simpati gitu, terus bu gurunya simpati gitu, jadi menumbuhkan simpati orang-orang yang di dekat dia. Nah itu makin membuat dia itu, oh ternyata puasa itu ya mendatangkan kebahagiaan seperti itu, mendatangkan harapan, mendatangkan kebahagiaan, terus jadi dia makin cinta dengan puasa seperti itu. Terus ini juga kan itu kita contohkan bahwa Rasulullah kadang gini kita, ini nih Rasulullah dulu, misalkan kita dapat hadis gitu ya, untuk memperlancar rezeki, puasa 3 hari yang Rabu, Kamis, Jumat, itu mereka itu ya ayo kita puasa gitu, karena ya alhamdulillah kita dianugerahin apa, kesulitan itu sebenarnya anugerah yang luar biasa ya, bukan bukan hanya materi yang melimpah ya, kadang kesulitan itu juga mendatangkan sesuatu yang luar biasa ini, apa dari hikmah-hikmahnya itu ya. Jadi kita kadang jangan salah ini, jangan salah persepsi bahwa oh, kita kok menderita, padahal derita itu sebenarnya anugerah yang luar biasa itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti Rasulullah dan semua itu dikasihnya derita, 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 karena dari derita itu ya bisa menaikkan derajat kita ya, setelah kesulitan satu kita lalui, kita naik ke kesulitan yang ini, kesulitan ini, akhirnya terlampaui seperti itu yang kita nasihatkan sama anak-anak ketika dia pengen apa belum Kesampaian. belum kesampaian, jadi sabar, insya Allah nanti ini, jadi di harapan, akhirnya dia sampai sekarang pun bisa tumbuh jadi anak yang sabar lah istilahnya, sabar di dalam sabar dalam menghadapi ujian demi ujian, dan alhamdulillah ketika dia sudah dewasa, dia itu apa namanya, ingat, oh saya waktu kecil tuh susah gitu, sedih, pengen ini nggak bisa, pengen. Tapi alhamdulillah dari situ dia tumbuh sebagai anak yang kasihanan gitu. Kalau ada anak orang yang empati, dia ini, oh saya dulu juga susah gitu, tapi biarin, kasihan gitu, saya dulu ngerasain gitu, saya dulu ini, jadi ya seperti itulah, karena dari awal kita memang niatnya kalau kita mau mencontoh Rasulullah dan dalam memberi pelajaran ke anak-anak itu meneladani ya pribadi-pribadi agung itu, insya Allah nanti akan masuk ke jiwa anak-anak itu. Satu dengan niat ibunya, niat seperti itu, niat meneladani, walaupun kadang nggak kita ucapkan gitu, tapi praktek-praktek yang dipraktekkan Rasulullah itu kita praktekkan ke anak-anak, insya Allah karena niat dari ibunya ya, insya Allah anak itu akan tumbuh baik gitu, tumbuh dengan cita-cita kita atau niat-niat kita seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Sahabat Suraja TV, ini contoh kebiasaan yang sikap yang telah dipraktekkan oleh Ibu Abidah kepada anak-anaknya. Misalnya tadi menumbuhkan cinta berpuasa, kemudian menumbuhkan sabar dalam menghadapi ujian. Bu, kadang kita ya mungkin juga dihadapi sahabat Suraja TV, bagaimana sih harus bersabar dalam ujian. Nah, Ibu berkenan nggak kalau berbagi satu kisah ujian yang dihadapi Ibu dan bagaimana mengajarkan kesabaran itu pada anak-anak? Satu cerita aja, Pak. Ya, kalau misalkan ini ya, yang sering dialami anak-anak itu, kalau dia sekolah itu kan ada buku, harus membeli buku paket gitu ya. Buku apa dulu, LKS. Karena ya dulu tuh kita sangat
ya kurang karena emang harus bagi banyak ya. Gimana ini? Otomatis kalau nggak punya buku paket kan dengan menulis. Yes. Nah, ya gitu sama anaknya udahlah ditulis. Nah, sabar ya kan, sabar menulis. Nah, justru dari menulis itu kita udah belajar kan. Ya, Kita membaca, baca dulu. terus kita tulis kan 2 kali dapat ya. Walaupun kita belum belajar itu, baru menulisnya ya kan, tapi udah belajar. Jadi kan udah dapat gitu. Jadi Ya, kalau Dapat misalkan penjelasan. iya, kalau kita punya LKS kan kita baca sekali, tapi kalau nggak punya ya itu dengan minjem temennya dulu, otomatis dia nulisnya juga harus cepat dan padat lah, baca tulis. jadi Nah, karena sering jadi cepet ya Bu nulisnya, Masya Allah. iya gitu. Jadi ya mereka jadi otomatis di ini sendiri ya, disesuaikan dengan kebutuhan kan. Jadi misalkan ini PR harus besok harus kumpul, kita nggak punya, sekarang harus beres, ya otomatis dikejar Cepat. gitu, karena memang anak-anak itu tumbuh dia istilahnya dia itu nggak mau ketinggalan gitu. Tapi itu luar biasa Ibu, semangatnya anak-anak itu untuk mengejar Iya. ketertinggalan di dalam kesulitan mereka. Tapi mereka nggak malu sama teman-temannya. Ya enggak, alhamdulillah enggak, karena kita bekali apa yang bikin malu gitu ya. Jadi anak itu kita bekali gitu, alhamdulillah kita kasih ya kamu mereka dikasih kelebihan Iya, iya. cepat menangkap, terus apa namanya cepat menghafal, pokoknya itulah subhanallah, Allah yang memberikan nggak mungkin lah istilahnya ke hambanya itu kosong nggak punya apa-apa, itu nggak mungkin ya. Dalam satu sisi kita kurang, pasti sisi lain pasti ditambah. Oke. Ya alhamdulillah untuk anak-anak itu diberi kemudahan lah untuk belajar, untuk menangkap ini. Ini luar biasa ya, Bu Abida ini mengajarkan nilai-nilai kecintaan ya, dengan mengajarkan kalimat-kalimat tadi yang disampaikan kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya dari kecil itu terbiasa menghadapi kesulitan dan percaya diri, tidak malu, tidak minder, kemudian sabar. Itu luar biasa loh Ibu. Nanti mudah-mudahan sahabat Suraja TV semuanya juga bisa mengikuti jejaknya Ibu Abida, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan itu ya tetap sabar dan optimis ya Bu ya. Jadi anak-anaknya luar biasa ketika tidak ada buku LKS yang tidak bisa dibeli, tidak patah semangat, tetap mencatat, kemudian hikmahnya banyak ya Bu ya, jadi lebih pintar, lebih cepat nulisnya juga. Masya Allah luar biasa ya. Jadi dan luar biasa ya, sekarang anak-anak Ibu sudah mandiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian Bu Nuri, pertanyaan yang sama Bu, apa sikap atau kebiasaan yang pernah Ibu lakukan kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah? Beda Ke ya, keluarganya. kalau tadi cerita Bu Abida mah berangkat dari banyak ilmu. Kalau saya mah enggak, dari banyak cinta, pengalaman. Ibu, Iya. Masya Allah. Nah, dari kejadian itu Kak, beda lingkungan ya, anak lingkungan. Kalau saya itu seperti menjadi anak yang baik saja gitu. Baik saja. Artinya apa? Dia tidak bukan mencari masalah. Ya baik ke orang-orang. Ya. Menanamkan apalah pokoknya mah kebaikan gitu ya. Tapi di mana suatu hari itu ada pernah anak tuh pulang sekolah tuh tadi Irfan dipukul. Apa saya bilang? Pukul lagi aja. Pernah itu. Pas bapaknya dengar, "Mah, diajarin ayahnya diajarin silat tuh sama ayahnya. Begini cara menangkis, menghindar kayak gitu." Kan itu bukan membalas ya, menghindar saya gitu itu ya. kadang-kadang gitu. Ya maksudnya tuh membalas itu dengan pukulan-pukulan lagi, tapi kan kadar itu kan tidak tahu ya pukulan mana yang lebih keras dan lebih seperti kayak gitu. Terus kalau yang tentang kesabaran sih, sering anak tuh kayak, "Mah ini sendal putus," misalnya tuh. Kalau kayak yang namanya ada uang apa sih? Gampang nanti beli lagi kayak gitu kan. Malah sebelum putus juga sudah dibeliin berapa, ini enggak. Saya tuh nunggu putus dan udah ada niat untuk akan membeli, tapi setelah itu harus dilihatkan dulu, kita itu diajarin dulu bagaimana caranya mengatasi sendal putus itu dulu. Nah, itu ambil
tali rapia, yuk kita ini tali gitu sampai beberapa jam itu kan bisa jadi dipakai. Oh iya ya ternyata bisa, walau akhirnya gitu bisa putus lagi, mah jadi nggak enakan. Iyalah, nah, seperti kayak gitu itu selalu saya ini. Jadi kalau ada rusak ya perbaiki dulu, tidak langsung ganti setelah itu. Ya Oke. gitulah teh. Masya Allah ya. Emang punya banyak anak itu kan, satu anak aja suka kasih pelajaran berharga ya sama kita. Ya Nah, ini betul. apalagi anaknya banyak, pasti banyak sekali pelajaran yang ibu dapatkan, hikmah-hikmah yang Allah turunkan kepada Lewat ibu anak. yang lewat anak-anak Iya. itu. Jadi kalau saya cuma 2 hikmah, ibu ini 11 hikmah. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Belajar, kita masih Jadi belajar. ibu-ibu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Oke, ini tentang cinta, pasti tak lepas dari keseimbangan, Bu. Ya, kemarin disampaikan oleh Ustazah Fatimah tentang keseimbangan cinta, bahwa mencintai itu harus seimbang. Dan untuk pertama cinta kepada Allah dengan banyak beribadah, kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian kita juga harus punya waktu untuk dunia, untuk bekerja atau untuk beraktivitas mencari ekonomi, kemudian cinta pada keluarga, dan satu lagi cinta pada diri sendiri. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana Bu Abidah dan Ibu Nuri menyeimbangkan cinta itu kepada anak-anak dulu nih. Karena Ibu anaknya banyak. Bagaimana Ibu tidak pilih kasih? Gitu. Seimbang dalam membagi cinta antara kepada anak-anak, di antara anak-anak itu. Iya. Emang ya, jadi ibu kan dituntut untuk adil lah istilahnya, walaupun adil itu tidak selalu sama ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana nih kita membagi cinta ke anak-anak, padahal cinta yang kita milikin tuh ya cinta ya, dibagi 11 apa enggak Jadi terbelah. iya. Jadi apakah yang jadi satu sedikit sedikit ewang ya, apa gimana? apa enggak Enggak. satu dapat enggak. Kalau cinta itu tetap, apalagi cinta ibu sama anak itu tetap utuh. Kalau kita 11 orang, semua kita kasih cinta yang utuh untuk semua itu. Gimana kok bisa? Ya utuh, pokoknya utuh. Jadi di sini itu cinta kita gini ya, ketika misalkan anak yang pertama membutuhkan sesuatu gitu, otomatis yang kedua kan belum, kan kebutuhan nggak sama ya kan ya, fokus kita selesai ini dulu yang pertama, yang utuh, yang butuh gitu ya. Adik-adiknya yang ngalah, otomatis ngalah dulu, misalnya buat mbak ini dulu, mbak ini mau sekolah, mau ini butuh ini, kamu mah nanti bisa, besok bisa kan gitu. Selalu kita katakan seperti itu. Nah, ketika nanti kakaknya udah nih ya udah, terus adiknya ada yang butuh, kakaknya pun oh ya udah nih buat adik sekarang, yang dia adik yang lagi butuh. Jadi ya apa yang dibutuhin adiknya itu ya mereka support gitu, apa yang dibutuhin. Semua mengusahakan apa yang dibutuhkan itu bisa tercapai gitu dengan usaha sesuai dengan yang dimiliki gitu. Misalkan yang kecil otomatis kan dia perannya juga apa yang dia sesuai dengan usia dia gitu. Seperti itulah kalau membagi cinta itu, jadi nggak istilahnya nggak terus anak 11 ini cintanya otomatis iya yang paling kecil. Terus kalau saya malah kalau membagi sesuatu, misalkan kita dari makanan ya, saya kasihin yang kecil, bukan yang besar. Yang kecil lebih besar maksudnya? Ya, enggak, maksudnya misalkan kita dapat oleh-oleh apa nih buat anak-anak ya, nih kasihin semua, saya kasihin yang kecil, nanti dari yang kecil itu yang membagi ke kakak-kakaknya. Oh, jadi yang bungsu yang berbagi. Yang bagi, iya, yang bungsu yang bagi itu. Kenapa ini tuh pelajaran dari orang tua saya dulu seperti itu. Jadi istilahnya supaya ya kakaknya itu membahagiakan yang kecil lah. Yang kecil kan dia dikasih peran gitu ya, jadi semangat, terus dia juga hasilnya diajarin berbagi, kakaknya dibagi-bagi, terus kakaknya sabar nungguin gitu. Masya Allah, itu caranya ya. Jadi kalau Masya Allah, tujuannya
Kalau Mm-mm. misalkan jumlahnya itu nggak mencukupin, otomatis yang nggak kebagian kan yang besar. Ya. Nah, yang besar itu ya namanya yang besar udah lebih dewasa, dia mengerti gitu. Jadi mungkin tidak akan sedih, ngerti lah, rela buat adiknya. Seperti itu. Beda lagi nanti kalau yang dikasih yang besar kan, kalau harus bagi ini nanti yang kecil kalau yang kebagian kan kasihan gitu. Jadi yang tugas bagi-bagi itu Hmm. yang kecil Iya, seperti iya. itu. Masya Allah ya. Kalau Bu Nuri bagaimana Bu, Ibu Kalau membagi dalam hal cinta? kok jangan membagi cinta. Kalau saya itu cinta itu dikembangkan, Iya, iya. dilebarkan Hmm. gitu, ditingkatkan gitu. Jadi kalau membagi dalam hal makanan seperti kayak gitu, saya yang bagi. Hmm. Saya pilih kayak gitu. Jadi Heeh. lucunya tuh itu kalau bulan puasa pernah ada kakak. Iya. Jadi masih ingat saya tuh kalau di piring itu kayak yang di aula gitu lah. Iya, Kalau iya. ada buka bersama itu sama Dijajarin dulu, Iya. kita dihitung gitu nanti kan. ada yang nggak suka, ada yang apa, Hmm. kasihkan sama yang itu seperti kayak Iya, gitu iya, lah. iya. Pokoknya semuanya udah bagi dulu. Kalau nggak suka boleh. Ya, saya yang bagi kalau itu. Iya, kalau kalau saya kalau misalkan masakan, iya, tapi yang kalau oleh-oleh Oh gitu. ya, Kalau oleh-oleh oleh-oleh. itu yang anak Hmm. kecil itu yang Iya. bagi, yang emang Ya. spesial untuk anak lah Oh namanya. gitu, iya bisa. Tapi kalau saya sih apa tuh ya, kayak orang yang paling besar supaya apa ya, saya tuh menumbuhkan adik-adik itu nurut karena mereka dijadikan role model. Jadi apapun dia nurutlah ke kakak. Jadi dua ini yang kalau sudah anak yang pertama, yang kedua itu ngomong ya sudah, yang adik-adiknya tuh ngikutin. Iya. Seperti kayak gitu lah. Iya, iya. Oke. Saya menarik sekali ya tadi dengan penyampaian dari Bu Nuri, jangan membagi cinta, tapi menebar cinta. Setuju ya, Bu? Meningkatkan, Nah, melebarkan. bagaimana cinta yang ada itu istilahnya bukan dibagi ya, kalau dibagi kan kesannya pisah-pisah ya. Makin sedikit. Betul, tapi ini bagaimana cinta itu ditumbuhkan, kemudian disemaikan. Disemaikan. Betul, dan semua orang mendapatkan cinta. Ibu, mohon maaf kan Ibu sekarang single parent ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama Ibu tidak ada suami? 5 tahun lah. Enggak, 29 Desember 2019. Bagaimana Ibu waktu ayahnya berpulang maksudnya ketika sudah tidak ada ayah, kan anak-anak ada yang suka broken home apa gitu. Nah, bagaimana Ibu membuat cinta itu tetap utuh di mata anak-anak? Kalau itu justru gimana ya? Ketika Abah meninggal, anak-anak itu malah semakin akrab, semakin menguatkan begitu, ya. semakin menjaga antara satu dan Iya, yang iya. lain gitu. Misalkan kayak yang paling besar gitu, dia makin perhatian ke adik-adiknya. Maksudnya misalkan adiknya mau kuliah, mau gimana seperti itu. Terus mereka juga tahu gitu, pasti nih Umi ini sedih gitu, Abah nggak ada pasti gitu ya. Jadi waktu itu kan belum corona ya, waktu itu tuh di rumah itu tinggal 2 anak ketika Abah berpulang itu. Tinggal 2, itu pun kan otomatis yang satu itu yang sekarang di Unsil itu baru mau masuk Unsil itu. Dia dulu tuh pernah ikut ini di ITB lah. Jadi harus ketika ayahnya Abah meninggal itu dia juga lagi ada di Bandung, lagi lagi ikut bimbingan tes gitu. Malam itu Abah yang nganterin karena harus sampai Bandung harus pagi-pagi ya, jam 7. Jadi malam berangkatnya sebelum sholat subuh, malah sholat subuhnya di sana tuh diantar. Itu pas dia belum pulang, Abahnya udah gak ada itu. Nah di situ kan yang bikin sedih itu anak-anak itu tuh ketika dia dapat bimbingan itu, dia ngelihat dosen itu mirip sama Abah gitu. Itu mau dibawa cerita ke rumah gitu, bahwa ada dosen persis sama Abah, mirip cara neranginya, cara bicaranya, cara apanya gitu ya. Tapi dia yang paling kena sedih itu dia karena
cerita yang mungkin kan jadi abahnya Ki seneng gitu ya. Abahnya nggak ada kan gitu. Itu dia yang kena sedih itu dia. Terus kalau apa namanya, justru ketidakadaannya abah ya, berpulangnya abah itu emang kita saling Menguatkan. menguatkan, saling malah lebih sayang Lebih. ke ibu gitu ya, ke ibunya, khawatir kalau ibunya kenapa-kenapa gitu ya. Karena emang selama ini dia tahu bahwa kita ini, Abah sama Umi ini kan emang ya berjuang untuk Iya. mereka gitu. Terus tahu gimana perjuangannya Abah itu kayak apa, terus dia juga ini gimana Umi kalau nggak ada Abah gitu ya. Mereka ya itu untuk apa namanya, ya saling saling menguatkan itu. Oke. Bahkan dikasih jadwal jangan sampai di rumah itu nggak ada anak. Yang tadinya nggak bisa pulang, Sabtu pulang untuk nemenin, nanti siapa lagi ganti, jadi di rumah itu ada 1 ada 2 kayak gitu, jangan sampai kosong nggak ada. Jangan sampai nggak ada yang nemenin ibu. Iya. Gitu. Ibu, kan ada sebuah pepatah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Iya. Ibu-ibu ini menyebarkan cinta kepada anak-anak, kepada pasangan, dan juga kepada, pasti hal yang sama juga saya yakin kalau ke anak-anaknya baik, penuh cinta gini, biasanya ibu-ibu juga secinta itu sama lingkungan, maksudnya tetangga gitu ya. Nah, ketika ibu sudah memberikan cinta ibu yang utuh, tulus kepada anak-anak, sekarang ibu, setelah mereka besar, adakah cinta yang mereka tunjukkan pada ibu? Banyak sekali. Aduh, Masya Allah, ibu ceritakan, boleh ceritakan satu dulu. Iya, gimana ya, kita kadang ya bersyukur, kayak anak yang pertama itu juga kan perempuan itu kan, anak pertama itu kan otomatis taman berjuang waktu ini kan, waktu kita masih saat-saatnya emang harus berjuang gimana dia harus sekolah gitu ya. Itu anak yang pertama itu perempuan. Ya teman-teman berjuang kebetulan gimana ya, ya mungkin namanya anak sama ibu itu ada ikatan batin yang terkadang keinginan tanpa diucapkan itu nyambung gitu. Kadang kita nggak apa namanya istilahnya, nggak meminta, nggak apa gitu. Ya tahu-tahu anak beliin yang ternyata yang dibeliin itu ya yang kita inginin gitu, tapi kita nggak minta kan, itu berarti Ada sambung ikatan ya. batin Ya ada juga. ikatan batin, sering lah kayak gitu antara anak-anak itu ya. Terus pasti mereka itu istilahnya kalau dapat kebahagiaan itu Ya. ya paling ibunya yang pertama Ya. kali diingat gitu. Pasti ini Hmm. buat Umi gitu, ini mau beliin Umi gitu, mau beliin ini. Pertama kali yang diingat pasti ibu-ibunya. Bersyukurlah ya Allah. Jadi kadang tuh terharu ya, ya Allah, dulu saya pernah istilahnya bukan ya ragu, wajar lah kalau sebagai ibu tuh, mampukah aku gitu ya kan untuk mendidik merawat anak yang segini gitu, karena ngelihat kondisi kita ini lemah gitu, mampukah aku gitu. Kadang sama malu sama Allah. Sekarang kan ditunjukkan gitu, tuh yang dulu kamu istilahnya khawatir gitu ya, kamu khawatir, ternyata di situ Allah Lihat iya Allah kasih tahu. Jadi ya membuat kita itu semakin bersyukur. iya makin bersyukur sama Allah. Malu gitu ya, kenapa dulu saya gini-gini, ternyata gini ya Allah kan gitu. Memang terharu gitu ya. Masya Allah Seperti ibu, itu. jadi saya bisa membayangkan ibu itu kuat seperti sekarang karena punya cinta kepada anak-anak dan dari cinta yang tumbuh dari mereka kepada ibu. Luar biasa sih ibu itu, benar-benar pasti kekuatan seorang ibu itu ya cinta ya, cinta pada anak, cinta dari anak. Kepada Ibu Nuri juga kami ya tanyakan hal yang sama Bu.
sudah komplit Mbak Abida. Masya Allah. Cuma hanya ini apa Tapi kan ibu punya cerita yang berbeda pasti. sudah komplit. Makanya dulu apa dikira itu surga itu di akhirat. Ternyata Allah perlihatkan juga ternyata di dunia ya seperti itu Oh, perasaan ya itu sudah ya. baiti Sudah jannati tidak udah ya. sampai ya ke rumah Jadi Bu Nuri, susah Masya dibayangkan Allah maksudnya ya. walaupun itu ya apa sudah dirasakan oh inilah gitu. Ya, ya itulah banyak sesuatu yang tidak bisa saya Iya. ungkapkan. Kalau Ya. diungkapkan itu tuh air mata tuh ya kan, air mata yang keluar itu pasti. Iya, emang. Karena banyaknya cinta yang Hmm. tumbuh ya dari anak-anak kepada ibu-ibu. Apalagi ini putra-putri ibu udah banyak yang nikah ya. Hmm. Jadi katanya ketika anak-anak itu sudah menikah, sudah punya anak, baru mereka akan mengetahui betapa besar Iya, cinta ibu pada betul, mereka. betul. Makanya cinta mereka pada ibu juga menguat Iya, gitu Menguat, ya. makin betul. makin Betul. menambah. Bagaimana? Ketika dia punya anak itu selalu yang disebut ibunya. Ketika dia melahirkan ibunya yang Ibunya yang dicari. diingat. Dia Aduh, ampun. mungkin ya dia Mm-mm. apa namanya begini dulu Hmm. ibu gitu Ya. ya, begini dulu rasanya, apalagi saya baru satu, misalkan baru lahiran satu, ibu tuh 11 kali gimana. Nah, makin dekat, makin sayang gitu sama ibu, makin sayang. Anak yang dua perempuan kan udah melahirkan, kelihatan itu makin dekatnya sama ibu, Iya. makin dekat karena terus dalam mendidik anak kok susah gitu ya, maksudnya penuh perjuangan kan. Betul. Anak rewel, anak sakit, anak ya namanya anak nggak selalu ini ya kan, ini susah, terus dia selalu ingat apalagi dulu Umi gimana, Umi seperti itu. Oke. Baik Ibu, saya mendengar cerita dari Bu Abi dan Ibu Nur ini luar biasa ya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, ambil maknanya juga. Dan semakin kita merasa bahwa Allah itu menciptakan rasa cinta itu luar biasa kepada manusia, karena cintalah yang membuat orang jadi kuat. Seperti kisah dari Bu Abida dan Bu Nuri, bagaimana cinta membuat mereka kuat, membuat mereka, kalau Bu Abida menjadi semakin kuat, kalau Bu Nuri menemukan surga di dunia. Itu sahabat Suraja TV. Tapi ada banyak cinta yang membuat orang merasa hancur hidupnya, tapi banyak juga cinta yang membuat orang semakin bahagia dalam kehidupannya. Dan kita akan tanya ini untuk sesi terakhir ya, untuk sesi terakhir kepada Bu Abida dan juga Bu Nuri, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat Suraja TV? Mungkin ada pesan atau nasihat untuk kami semuanya, untuk sahabat Suraja TV, agar para ibu dan calon ibu bisa menumbuhkan rasa cinta dalam keluarganya, sehingga cinta dalam keluarga itu menguat, tetap tumbuh dan tidak luntur. Mau siapa dulu nih? Bu Nuri dulu deh, Bu Nuri dulu. Saya nggak berani memberi nasihat, tidak. Jadi sempat ini saya cuma apa ya itu berbagi aja, berbagi pengalaman saja apa yang dilalui sampai saat ini. Kalau saja ada yang bilang, aduh capek nggak sih? Nah jangan bilang lagi, aja lagi gitu. Padahal apa tuh? Saya suka menanamkan sebentar, itu cuma sebentar. Dan sebentar itu baru terasanya sekarang. Dari usia sekarang lihat foto-foto, ya ampun baru kemarin gitu. Nah itu makanya kalau ada anak rewel atau apa, cuma sebentar, tolong cuma sebentar. Yakin? Sabarlah jadi ibu ya. Nah sebenarnya gitu udah gitu. Jadi dari Bu Nuri bahwa semua akan berlalu cepat ya Bu ya. Dan anak-anak itu cepat. Tadi dalam acara perpisahan di sekolah, ya Mipta itu menyampaikan bahwa ketika anak-anak sudah besar, para ibu, para orang tua, ayah dan ibu itu akan bicara, anakku jangan cepat besar. Jangan cepat kan Ya, waktu kecil cepat besar ya. Kalau udah gede, kenapa udah besar lagi? Gitu. Karena waktu ini berjalan dengan cepat. Jadi pesan dari Bu Nuri tadi, para orang tua, ibu dan juga calon orang tua, nikmatilah ya, nikmatilah karena memberikan cinta pada anak-anak, karena
kita tidak akan terasa, itu waktu akan cepat berlalu. Betul. Dari Ibu Abidah, Ibu bagaimana tips atau pesan atau nasihat dari Ibu untuk para ibu, calon ibu, untuk para ayah, calon ayah, agar kehidupan keluarga diliputi dengan rasa cinta dan cintanya semakin tumbuh menguat dan tidak luntur. Baik ya. Untuk merawat cinta itu ya, satu yang perlu kita tanamkan itu adalah apa namanya, mendahulukan siapa yang kita cintai. Ya. Seperti itu ya. Jadi apapun, dari segi apapun, misalkan dari makanan kita dahulukan yang kita cintai, suami, anak-anak. Dari baju seperti itu juga ya. Jadi istilahnya kalau yang disebut cinta itu adalah membahagiakan atau yang mendahulukan dengan siapa yang kita cintai. Jadi istilahnya ibu itu ngalah gitu. Ngalah ya. Ngalah dulu demi suami, demi anak-anak. Tapi mengalah ngalah di sini itu bukan berarti terus kita nggak dapat apa-apa. Enggak, justru dengan ngalah itu besar sekali apa ya yang kita dapatkan itu sebenarnya besar sekali, meskipun terkadang bentuknya nggak materi ya. Luar biasa kebahagiaannya ketika kita melihat anak kita makan lahap, iya makan enak, terus akhirnya nanti ceria, ya begitu, terus apa namanya senang, bahkan lapar kita akan hilang ya ketika melihat anak kita ini. Nah seperti itu. Yang pertama mengalah ya, mengalah. Jadi mengalah bukan berarti kalah, tapi justru mengalah itu kita itu ternyata kenyang. udah mendapatkan apa yang sebenarnya kita harapkan itu sudah dapat gitu. Dapat tanpa melakukan ya, dengan melihat aja udah seperti itu. Makanya nih untuk ibu-ibu ya, calon ibu atau calon ayah, istilahnya jangan takutlah untuk mengarungi keluarga. Di sana tuh pasti Allah tuh bukan mawadah warahmah ya, seperti itu. Jadi mawadah warahmah ini yang perlu kita bangun ya, kita bangun dan kita pegang selamanya, sehingga keluarga kita itu bisa utuh seperti itu. Oke. Masya Allah ya Bu Abidah dan Bu Nuri, terima kasih banyak. Hari ini sudah berbincang dengan hangat sekali, apalagi membincangkan tentang cinta, mahabbah. Bagaimana mahabbah menjadi penguat dalam kehidupan kita, dan belajar dari Yaumul Mahabbah, merawat mahabbah dalam keluarga, membuat cinta menguat dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan mereka mengajarkan cinta kepada anak-anaknya, kemudian mereka juga memberikan cinta dengan tulus kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar dan semuanya. Subhanallah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Dari Ibu Abidah kita belajar bahwa keutuhan cinta tak selalu dari kesempurnaan keluarga, tapi cukup satu hati yang kuat dan ikhlas untuk terus menyayangi tanpa pamrih. Dari Ibu Nuri kita menyadari bahwa cinta tak pernah habis dibagi. Justru ia bertambah saat ikhlas menebarkan dalam kesederhanaan. Luar biasa ya Ibu Abidah dan Bu Nuri, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar dari Yaumul Mahabbah, dari keagungan cinta Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kita mempelajari, memaknai kata mahabbah sampai lebih dalam dan lebih bermakna. Mahabbah adalah cinta sejati dalam keluarga, bukan sekedar kata-kata manis atau momen romantis. Ia hadir dalam peluh ibu yang tak mengeluh, hadir dalam pelukan ayah tanpa kata, dalam waktu yang berputar, dan dalam doa-doa yang tak terdengar tapi selalu ada. Mari kita terus merawat cinta itu, bukan hanya saat semuanya indah, tapi justru saat ujian dalam kehidupan. Karena dari keluarga kita
kita merawat dengan cinta. Sebuah keluarga yang dirawat dengan cinta, yang ditumbuhkan cinta, dan dikuatkan dengan cinta, akan lahir manusia-manusia tangguh, penyayang, dan penuh cahaya. Dari Sayyidah Fatimah dan Imam Ali bin Abi Thalib, kita belajar tentang sebuah kesederhanaan. Tapi bukan cinta yang sederhana, tapi cinta yang agung, dan cinta yang keberkahannya meluas kepada kita semuanya. Semoga cahaya cinta Sayyidah Fatimah dan Imam Ali karamallahu wajhah senantiasa menjadi suluh bagi rumah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat Surya TV hari ini yang telah membersamai kami dalam bincang keluarga yang hangat dan luar biasa, bertabur cinta. Mudah-mudahan dari informasi-informasi berbagi kisah yang disampaikan oleh kedua narasumber pada sore hari ini menjadi inspirasi bagi Anda sahabat Surya TV semuanya, dan semakin tumbuh rasa cinta di antara kita, terus menguat dalam kesederhanaan. Mohon terus berkenan untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel Seroja TV. Terima kasih Bu Abidah, terima kasih Bu Nuri. Alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami atas nama Seroja TV mengucapkan banyak terima kasih. Luar biasa pengalaman ibu-ibu Bu Nuri dan Bu Abidah ini menjadi inspirasi untuk kami semuanya, untuk saya terutama, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi sahabat Seroja TV. Ada kalimat terakhir Bu yang mau maksudnya ada closing statement tentang cinta lah. Ada satu kalimat mungkin atau satu kata tentang cinta. Cinta itu apa? Gitu. Kalau cinta itu indah pastinya. Indah sekali. Manakala kita itu jadikan indah. Tapi cinta itu bisa gelap kalau kita itu jadikan gelap. Jadi untuk cinta, bagaimana kita memaknai cinta, kita harus menggali dari sumber cinta itu sendiri, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari Bu Nuri, Bu. Ya, insya Allah saling memaafkan. Masya Allah. Mudah Saling memaafkan. Betul. Jadi kalau dari Ibu Abidah, cinta itu bagaimana kita membawanya ya Bu ya? Iya. Cinta itu akan menjadi merah, kuning, atau putih tergantung kita mewarnainya seperti apa. Dan dari Bu Nuri, cinta itu saling memaafkan. Dan kalau dari saya, cinta itu walaupun. Walaupun Apapun yang terjadi, walaupun A, walaupun B, kalau sudah cinta, kita terus saling menguatkan, saling memahami, saling memberikan harapan tadi ya Bu ya. Karena dari cinta tumbuhlah banyak harapan. Baik sahabat Surya TV, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada sore hari ini. Dan bagi sahabat Surya TV, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tolong share informasi yang sangat baik dan luar biasa ini tentang cara merawat cinta dalam keluarga. Cinta menguat dalam kesederhanaan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk terus menyimak kajian sahabat Seroja TV berikutnya dalam serunya obrolan Nuwanoja. Sekian dari saya, Mama Taufiki illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kita tutup dengan doa dulu ya. Doa kita kirimkan doa sebentar kepada para guru, keluarga, dan semua al-maksumin, semua almarhumin, terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga semua di antara kita selalu dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat Surya TV semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.